Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan 1. Gilang Eka Ramadan, absen 11. 2. Habib Dwi Nur, absen 12. 3. Haikal Faiz, absen 13. 4. Yuda Hakim Nugroho, absen 14. 5. Yuda Safi, absen 15. Susunan acara presentasi pada malam ini adalah: yang pertama, pembukaan; yang kedua, penyajian materi; yang ketiga, tanya jawab; yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, kepada bidang tempat dan waktu saya persilakan. Sosialisasi adalah suatu upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Selama proses sosialisasi berlangsung, komunikan diajarkan sebagai peran yang harus dilakukan sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam lingkungan masyarakat, manusia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri sehingga peraturan sosial dapat terwujud. 1. Tipe, bentuk, dan agen sosialisasi. A. Tipe sosialisasi. Sosialisasi yang umum dilaksanakan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu sebagai berikut. 1. Sosialisasi formal, memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. Contohnya aturan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan. Contohnya interaksi sosial dan keluarga. B. Bentuk sosialisasi. Sosialisasi dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sebagai berikut. A. Sosialisasi primer adalah bentuk sosialisasi yang terjadi pada tahap awal yang dijalani manusia, yaitu sosialisasi semasa anak-anak ketika belajar peran sebagai anggota keluarga. 2. Sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi pada proses sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. Contohnya sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah dalam proses belajar mengajar. Pegel ya. C. Agen sosialisasi. Pihak-pihak yang berperan mensosialisasikan nilai dan norma sehingga sebagai agen sosialisasi ada 5 agen sosialisasi utama yang ada, yaitu sebagai berikut. 1. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memiliki intensitas tinggi untuk mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk membentuk ciri khas kepribadian individu sejak dini. 2. Lembaga pendidikan merupakan sosialisasi sekunder yang memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan berorientasi mempersiapkan bekal pendidikan generasi muda di masa mendatang. 3. Kelompok permainan bergrup, yaitu agen yang melakukan sosialisasi melalui kelompok permainan atau taman budaya. 4. Lingkungan kerja, yaitu sosialisasi yang dilakukan dalam lingkungan kerja untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. 5. Media massa, yaitu alat penyampaian pesan yang bersifat umum. Perkembangan dan perubahan sosial memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai dan norma untuk menghadapi masyarakat yang beragam atau heterogen. 2. Pengaruh sosialisasi. A. Kesadaran individu dan lingkungan sosial. Sosialisasi yang efektif dapat menginspirasi individu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan sosial melalui beberapa tahap yang meliputi hal-hal berikut.
1. Tahap persiapan preparatory stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, yaitu saat seorang anak. 2. Mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada tahap ini, anak yang diajarkan itu kepada anaknya yang masih balita diucapkan ma. 3. Tahap siap bertindak. Pada tahap ini, seorang anak mulai menyadari objek permainan. 4. Tahap penerimaan norma kolektif generasi. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa karena sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Memasuki acara yang ketiga, untuk saudara Yuda Sakti, tempat dipersilakan. Apa saja sosialisasi yang umum dilaksanakan? Ya, sosialisasi yang umum dilaksanakan adalah 1. Sosialisasi formal. Sosialisasi formal yaitu sosialisasi yang memiliki aturan, mengikat, dan harus dipatuhi. Contohnya, aturan yang tertulis pada UUD 1945. 2. Sosialisasi informal. Sosialisasi informal yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan. Contohnya, interaksi sosial dalam keluarga. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam